warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua banyak sekali nikmat, yaitu nikmat iman serta nikmat Islam, beserta nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita bisa bersama-sama menghirup udara pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir zaman nanti. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Serta kamu TV yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hak seorang muslim atas muslim yang lainnya merupakan perkara yang berkaitan dengan hablum minan nas, atau hubungan terhadap sesama manusia. Ibadah kita tidak akan lengkap tanpa keseimbangan antara hablum minallah dan juga hablum minan nas. Oleh karenanya, hendaklah dari kita bisa menyeimbangkan antara kedua hal ini. Dan apa saja sih hak yang harus kita tunaikan atas muslim yang lainnya? Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, haqqul muslimu 'alal muslimi khamsun, raddus salami wa iyadatul maridi wattiba'ul janaizi wa idzabatud da'wati wa tasmitul atisi. Muttafaqun alaih. Dalam hadis Nabi SAW ini diceritakan bahwa ada 5 hak seorang muslim atas muslim yang lainnya yang hendaknya kita tunaikan. Yang pertama yaitu raddus salam, atau menjawab salam. Salam merupakan suatu sapaan, tapi tidak hanya sekedar sapaan, akan tetapi salam merupakan suatu doa dan juga bentuk penghormatan, di mana terdapat 3 doa yang diharapkan Allah kabulkan atau Allah berikan kepada orang yang kita sapa. Yang pertama yaitu keselamatan, yang kedua yaitu rahmat atau kasih sayang, dan yang ketiga yaitu keberkahan. Adapun hukum mengucapkan salam yaitu sunnah, akan tetapi menjawab salam yaitu memiliki hukum fardu kifayah bagi sebagian ulama. Peserta Komunitas TV yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, adapun hak seorang muslim atas muslim yang lainnya yang kedua yaitu menjenguk orang yang sakit. Bentuk muamalah yang paling besar ganjarannya salah satunya yaitu menjenguk orang yang sakit. Di samping bisa menambah ukhuwah Islamiyah kita, hal ini bisa memberikan kita atau kita bisa mendapatkan keutamaan yang sangat besar. Hal ini sebagaimana dalam kisah atau sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa ketika seseorang menjenguk seseorang yang sakit atau saudara muslimnya yang sakit, maka dia diumpamakan memetik buah-buah surga sepanjang jalannya sampai dia duduk. Dan ketika dia duduk, maka malaikat akan memberikan banyak berkah kepadanya. Apabila seorang muslim menjenguk saudara muslimnya di waktu pagi hari, maka 70.000 malaikat akan memberkatinya sampai di waktu sore hari. Dan ketika seorang muslim menjenguk saudaranya di waktu sore hari, maka 70.000 malaikat juga akan memberikan keberkahan sampai waktu pagi hari. Adapun hak seorang muslim atas muslim yang lainnya yang ketiga yaitu mengantar jenazah. Mengantar jenazah merupakan hak yang harus kita tunaikan atas si mayit, karena mengurus jenazah bagi sebagian ulama merupakan memiliki hukum yaitu fardu kifayah. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, ketika kita mengantar seorang jenazah sampai kita mensolatkannya, maka baginya 1 qirot. Dan ketika kita mengantar jenazah sampai dia dimakamkan, maka kita akan mendapatkan balasan 2 qirot. Kemudian Nabi ditanya, apakah yang dimaksud dengan qirot tersebut? Maka Nabi SAW menjawab, qirot tersebut diumpamakan seperti 2 gunung yang besar.
Hadis ini merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Tirmidzi. Peserta Kamuy TV yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun hak seorang muslim atas muslim yang lainnya, yang keempat yaitu memenuhi undangan. Alangkah baiknya ketika kita menerima suatu undangan, hendaklah kita memenuhinya tersebut. Hal ini untuk memberikan rasa bahagia bagi orang yang mengundang kita. Maka sebagian para ulama mengatakan bahwa memenuhi undangan memiliki hukum sunnah muakkad, yaitu sunnah yang dianjurkan ketika kita tidak memiliki udzur atau alasan untuk tidak bisa menghadiri undangan tersebut. Adapun hak muslim atas muslim yang lainnya yang kelima yaitu menjawab bersin. Nah, tasmid atau menjawab bersin itu kita ucapkan ketika orang yang bersin tersebut sudah membaca kalimat alhamdulillah. Dan kemudian ketika kita mendengar orang yang membaca alhamdulillah dari bersinnya, maka hendaklah kita mendoakan, yaitu yarhamukallah bagi laki-laki dan yarhamukillah bagi seorang perempuan. Dan ketika doa tersebut telah diucapkan oleh orang yang mendengar bersin, maka hendaklah orang yang bersin tadi mengucapkan yahdikumullah wa yuslih balakum. Peserta Kamuy TV yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, demikianlah 5 hak seorang muslim atas muslim yang lainnya yang perlu kita tunaikan. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Undur ila ma qala wa la tandur ila man qala. Lihatlah apa yang diucapkan dan jangan lihat siapa yang mengucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.